Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurjani. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang materi ilmu kalam. Yang pertama, saya akan memaparkan tentang pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam dalam bahasa Arab bisa disebut juga atau bisa diartikan yaitu ilmu perkara Allah dan sifat-sifat Allah, yaitu bisa disebut juga ilmu ulumuddin ataupun ilmu tauhid. Yang selanjutnya, ilmu kalam dalam Islam dapat Islam pada dasarnya adalah pembahasan mengenai Allah dan Rasulnya. Secara bahasa, ilmu kalam yaitu berarti pembicaraan, perkataan maupun itu kata-kata yang yang biasa kita ucap, tapi ini perkataan atau pembicaraan atau perkataan atau kata-kata itu yaitu pembicaraan Allah dan Rasul. Secara umum dapat dikatakan pembicaraan atau didialogkan secara masalah atau topik tertentu. Selain itu, ilmu kalam pun juga seringkala diidentifikasikan dengan teologi atau ilmu tauhid. Nah, di sini juga saya akan memaparkan sedikit latar belakang munculnya ilmu kalam, yaitu pada munculnya ilmu kalam menurut Harun Nasution dipicu oleh permasalahan politik yang menyangkut peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan yang melakukan penolakan kaum Muawiyah yang pertama kali yaitu atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, dan persoalan kalam tersebut yang pertama kali munculnya adalah persoalan siapa yang kafir dan siapa yang bukan kafir. Kalam diartikan atau bisa diartikan dengan yang barusan itu perkataan, bisa diartikan seperti ini: siapa yang telah keluar Islam dan siapa juga yang tetap menjadi Islam, yang masih tetap jadi Islam seperti itu. Jadi itu awal mulanya munculnya ilmu kalam. Yang selanjutnya di sini juga saya akan memaparkan manfaat mempelajari ilmu kalam. Di sini ada 3 manfaat mempelajari ilmu kalam. Yang pertama, memperkuat dasar pengetahuan tentang Islam. Jadi kita nggak perlu takut untuk belajar atau memperdalam lagi ilmu kalam atau ilmu-ilmu Islam lainnya, dikarenakan di situ kita juga memperkuat dasar pengetahuan tentang agama Islam yang belum kita ketahui, dan sekarang misalnya kalian sudah mempelajari tentang maupun itu tentang ilmu kalam maupun itu tentang ilmu yang lainnya seperti akidah akhlak ataupun dalam pembelajaran fikih maupun itu lainnya, kalian juga itu mendapatkan atau bisa memperkuat dasar pengetahuan tentang Islam kalian. Nah, yang kedua ada manfaatnya tentang mempelajari ilmu kalam itu, yaitu tidak mudah melenceng dari ajaran agama Islam. Seperti halnya kalian itu akan tetap menjadi seorang mukmin atau seorang muslim yang kuat dengan keyakinan masing-masing atau keyakinan ajaran kita yaitu agama Islam. Dengan adanya Allah akan memperkuat kita dan kita yakin kepada Allah karena kita sudah mempelajari atau kita sudah tahu tentang ajaran-ajaran agama Islam itu seperti apa. Nah, di sini yang ketiga
ada penerapan secara konsisten yang amalan Islam. Jadi secara konsisten menerapkan secara konsisten amalan Islam itu biasanya kita misalnya mengamalkan pengetahuan Islam kita kepada orang yang belum memahami atau belum mengetahui tentang ilmu Islam itu seperti apa, ajaran Islam itu seperti apa. Nah, di sini juga diperkuat oleh oleh firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Nah, itu surat Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 yang sudah mencakup itu dari manfaat yang ketiga itu. Mungkin materi yang saya sampaikan cukup sekian, dan saya di sini cuman menjelaskan sedikit materi tentang ilmu kalam. Ini belum seberapa karena masih banyak lagi materi-materi yang kalian bisa pahami atau kalian bisa amalkan atau kalian bisa baca juga. Di sini saya cuman akan memberikan sedikit aja. Mohon maaf bila ada perkataan atau perlakuan saya yang kurang enak dan perkataan saya yang kurang enak, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.